Warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga ingin menjelaskan tentang kedudukan Jepang di Indonesia. Nama saya Muhammad Dautoli Ramadan Indrajaya. Nama saya Salsabila Bidari. Nama saya Muhammad Fathan Fawazi. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan membahas latar belakang dari Jepang untuk memasuki Indonesia ya. Untuk di sini ada 4 latar belakang yang dimana nanti Jepang itu akan datang ke Indonesia. Yang pertama ada dari restorasi Meiji. Diawali dengan kembalinya Kaisar Tenno sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Jepang sendiri ingin menjadikan Jepang sebagai negara industri. Habis itu modern perdagangan, militer, dan juga sejajar dengan negara-negara barat. Terus yang kedua ada paham Hakoichiyo. Nah, dari paham Hakoichiyo itu merupakan aliran Shinto yang dimana Jepang itu berusaha menjadikan Asia sebagai satu kesatuan wilayah yang nantinya dari kesatuan wilayah Asia ini akan menguasai dunia. Ketiga adalah Jepang datang ke Indonesia sebagai saudara tua. Jadi Jepang datang ke Indonesia ini mengaku sebagai saudara tua dengan menyebutkan dirinya sebagai saudara tua sebagai Indonesia yang nantinya menarik perhatian warga negara Indonesia, dan warga negara Indonesia nanti akan percaya bahwa nantinya Indonesia itu akan merdeka dengan cara dibantu oleh bangsa Jepang. Kemudian ada di faktor ekonomi. Latar belakang dari Jepang mendatangi Indonesia salah satunya dari faktor ekonomi. Jepang ingin menguasai sumber daya alam negara Indonesia yang melimpah juga dengan semangat militer dan juga keberanian yang tinggi. Pada bulan Mei 1940, awal Perang Dunia Kedua, Belanda diduduki oleh Nazi Jerman hingga Belanda mengumumkan keadaan siaga, dan pada bulan Juli mengalihkan ekspor untuk Jepang ke Amerika Serikat dan Inggris. Negosiasi dengan Jepang ini bertujuan untuk mengamankan persediaan bahan bakar pesawat yang gagal. Pada bulan Juli 1941, Jepang melakukan penaklukan terhadap Asia Tenggara. Pada bulan yang sama, rakyat Jepang memberikan bantuan terhadap rakyat Indonesia yang berupa vaksin Sumatera. Secara resmi, Jepang mulai menduduki kawasan Indonesia pada tanggal 8 Maret 1942 ketika Panglima tertinggi kolonial Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, Bandung. Jepang berhasil menduduki Hindia Belanda dengan tujuan untuk menguasai sumber daya alam dan berupa minyak bumi. Pada awal pergerakannya, pemerintah Jepang bersikap baik terhadap rakyat Indonesia dan mengakui sebagai saudara tua rakyat Indonesia. Upaya-upaya Maris dengan bentuk organisasi yang pertama adalah Gerakan 3A, Majelis Islam A'la Putra, dan Jawa Hokokai. Dan pada saat itu pula rakyat Indonesia mengakui terhadap kekuasaan Jepang, dan dia mengakui bahwa Jepang itu adalah saudara tua dari rakyat Indonesia. Dan pada saat itu pula Jepang semakin jelas menjajah Indonesia. Pada tahun 1943, Jepang memerlukan tambahan tentara untuk membantunya melawan kekuatan Amerika dan sekutunya, karena tentaranya sendiri mulai terdesak. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Amerika membalas dengan serangan dan menjatuhkan bom atom dan Hiroshima. Membacakan dampak penjajahan Jepang ke Indonesia. Yang pertama itu di bidang politik. Dampak positifnya yaitu melarang penggunaan bahasa Belanda dan dibolehkan untuk menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari. Dampak negatif itu semua organisasi politik dibubarkan dan dilarang untuk penggunaan politik. Di bidang ekonomi, dampak positifnya itu didirikan KUMIA, yaitu koperasi yang bertujuan untuk kepentingan bersama. Dampak negatifnya itu eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan perang Jepang.
Nah, yang ketiga itu ada dampak di bidang sosial. Positifnya itu munculnya sikap kesatuan dan persatuan dalam mengusir penjajah ke Indonesia. Dampak negatifnya itu kegiatan rembusa yang menyusahkan dan memiskinkan rakyat Indonesia. Terangkanlah, terangkanlah jiwa yang berkabut, langkah penuh dosa. Bila masa telah tiada, kereta kencana datang tiba-tiba.